Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 15 menceritakan tentang Yesus yang berbicara dengan para muridnya tentang puasa. Murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid Yesus tidak berpuasa. Yesus menjelaskan bahwa para muridnya tidak perlu berpuasa karena mereka sedang bersama dengan pengantin pria. Pengantin pria di dalam diri Yesus sendiri. Yesus menjelaskan bahwa puasa itu bukan hanya menjadi satu keharusan bagi para pengikut Kristus, tetapi lebih kepada pilihan pribadi. Inilah puasa dan kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Karena itu, ketika orang berpuasa, orang harus tahu dengan jelas makna di balik puasa itu. Supaya dia bukan hanya menjalankan puasa sebagai satu tradisi, satu kebiasaan, tetapi dia mengetahui lebih dalam puasa yang sesungguhnya, yakni dia harus sampai pada satu titik berbela rasa pada dunia. Yesus bukan melarang para murid untuk berpuasa, tetapi Yesus mau meletakkan makna puasa itu pada tempatnya yang benar, pada tempatnya yang tepat. Yesus menjelaskan bahwa kehadirannya di antara para murid membuat mereka tidak perlu berpuasa. Mereka akan berpuasa pada saat Yesus meninggalkan mereka. Maka dari sini kita mau melihat perbedaan antara hukum lama dan hukum baru ketika menjelaskan dan juga menghidupi puasa itu. Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kehadirannya perlu membawa perubahan di dalam cara orang hidup dan beribadah. Maka puasa itu bukan soal makan atau tidak makan, minum atau tidak minum. Pantang dan puasa itu yang kita jalankan bukan hanya sampai pada tahap makan dan minum saja yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Pantang, puasa, makan dan minum itu adalah hanya sarana, tapi bukan tujuan. Maka kalau kita hanya sampai kepada persoalan makan dan minum, soal mengurangi atau menghilangkan makan dan minum, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, maka kita masih dalam tahap masih menghidupi tradisi. Kita masih sampai pada taraf yang masih rendah. Hanya menghidupi tradisi. Tetapi berpuasa yang sesungguhnya adalah ketika kita sungguh-sungguh secara pribadi menghidupi satu perubahan hidup yang betul-betul mengarahkan kita kepada kebaikan. Puasa dan pantang tujuan tertingginya adalah
kita boleh mengalami pertobatan batin. Kita boleh mengalami perubahan hidup. Dengan kita berpuasa, mengurangi makan dan minum, kita boleh berbela rasa dengan orang yang mungkin hari-hari ini kelaparan, orang yang miskin, orang yang sakit, mereka yang tidak bisa mendapatkan makanan. Inilah tujuan bagaimana kita membentuk dalam diri kita satu keyakinan, satu pola hidup yang bersolidar dengan orang lain. Maka dengan demikian, puasa dan pantang itu punya makna untuk diri sendiri dan juga untuk kehidupan kita di tengah umat. Maka mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, semoga kita boleh memaknai puasa dengan cara pandang baru, dan kita sungguh-sungguh mau melihat dan meyakini bahwa pantang puasa yang kita jalankan adalah kesempatan kita membaharui diri, membersihkan diri, mendewasakan hidup dan iman kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.